A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surah Al-Furqan surah 25 ayat 68 sampai 77. Wallazina, dan orang-orang la yad'una, yang mereka tidak menyembah ma'allah, bersama Allah, ilahan akhar, Tuhan yang lain. Wala yaqtuluna nafsa, dan mereka tidak membunuh jiwa seseorang, allati haramallah, yang telah Allah haramkan untuk membunuhnya, illa bil haq, kecuali dengan alasan yang hak. Wala yaznun, dan mereka tidak berzina. Wa may yaf'al, dan siapa orang yang melakukan zalika, demikian itu, yalqa, maka dia akan mendapatkan asama, dosa, hukuman, azab. Ini masih melanjutkan tentang ciri tanda orang yang ibadur rahman 63. Ya, ini masih melanjutkan ibadur rahman. Jadi kalau diurut ciri-ciri ibadur rahman itu, coba lihat 63 ya. Ibadur rahman itu adalah hamba Allah. Yang pertama, kita lihat ke belakang supaya mengingatkan lagi. Ibadur rahman itu cirinya pertama, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, yang mereka berjalan di bumi ini dengan rendah hati, rendah diri, tidak sombong. Ya, itu yang pertama, dia tidak sombong walaupun dia kaya raya, pintar, gelarnya banyak, ya kiai, habib atau apapun, mereka tidak sombong. Wa idza khatamul jahilun qalu salama. Yang kedua ciri ibadur rahman, apabila ada orang bodoh. Dalam pengertian bodoh ini bukan karena ilmu ya, karena mungkin dia bodoh dalam agama gitu ya. Lalu dia membantah, debat. Nah, berdebat nih ya, berdebat dengan orang bodoh. Mereka mengatakan salama, semoga Allah berikan keselamatan. Jadi menghindarkan berdebat dengan orang yang bodoh dengan berkata salama, semoga Allah berikan keselamatan. Ciri yang ketiga, walladzina yabitu rabbihim sujada wa qiyama. Mereka selalu menghidupkan malam dengan salat malam. Ciri ibadur rahman itu adalah orang yang selalu salat tahajud, selalu membiasakan salat malam, salat tahajud yang dimaksud ini. Ya, ciri yang ketiga. Ciri yang keempat, walladzina qulu rabbana srif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Ciri yang keempat, mereka selalu berdoa, ya Allah, palingkan dari kami azab jahannam. Jadi berdoa supaya dijauhkan dari neraka jahannam. Kenapa? Inna sa'at mustaqar wa muqama. Sungguh neraka jahannam itu tempat yang paling buruk. Ciri yang berikutnya yaitu walladzina anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Orang ibadur rahman itu cirinya adalah kalau dia berinfak tidak berlebih-lebihan dan juga tidak kikir. Jadi pertengahan antara berlebih-lebihan dan kikir, enggak pelit tapi enggak berlebih-lebihan. Gitu. Nah, sekarang baru ciri yang berikutnya. Nah, kalau dihitung berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6 sekarang. Ciri yang ke-6, ibadur rahman. Walladzina la yad'una Allah ilahan akhar. Mereka tidak menyembah Tuhan yang lain. Artinya mereka hanya menyembah Allah sebagai Rabb, sebagai ilah, sebagai Tuhan. Dan kenapa? Karena kalau ada orang menyembah selain Allah, berarti dia sudah melakukan perbuatan syirik. Kalau sekarang mungkin tidak seperti dulu menyembah selain Allah, artinya menyembah patung. Dia menyembah Allah juga tapi menyembah patung, menyembah berhala. Kalau sekarang Tuhannya itu bukan patung lagi, Tuhannya harta, Tuhannya jabatan, Tuhannya ilmu, Tuhannya popularitas. Itu Tuhannya itu ketenaran. Akhirnya menghalalkan segala cara ya, karena Tuhannya itu harta, supaya punya uang banyak, ya kan? Enggak masalah, yang penting banyak, bukan yang penting halal.
ya kan? Makanya dia mencuri, merampok, korupsi, bahkan riba dan sebagainya, menghalalkan segala cara. Ini namanya dia apa? Menyembah Allah tapi menyembah Tuhan harta. Menyembah Allah tapi menyembah Tuhan ilmu. Ya kan? Ilmu segala-galanya. Akhirnya ya lupa dengan ibadah. Ya, padahal ilmu itu harusnya mendekatkan seseorang dengan ibadah. Man istada ilman lam yasud dan lam yazidallahu illa budan. Siapa orang bertambah ilmu tapi tidak bertambah hidayah Allah, dia mungkin bukan makin dekat tapi makin jauh dari Allah. Yang ketiga, Tuhannya selain Allah adalah popularitas, supaya terkenal di dunia, menghalalkan segala cara. Akhirnya dia TikTok, ya main TikTok, main apa macam-macam supaya terkenal. Tapi mainnya itu nggak ada manfaatnya, malah membuat orang jauh dari Allah kalau melihat TikToknya, melihat Instagramnya, melihat Facebooknya, melihat YouTubenya. Jadi media sosial digunakan cepat terkenal. Kalau kata almarhum Kiai Haji Junid MZ, bul ala zamzam fatu'rab. Kalau ingin terkenal, kencingi air jam-jam. Artinya bikin yang aneh-aneh gitu kan, supaya cepat terkenal tuh, menghalalkan segala cara. Nauzubillah, ya kan ya, ya kan, pengen terkenal gitu ya, ya pengen cepet followernya banyak, ya kan, subscribe-nya banyak, jadi menghalalkan segala cara. Nah itu, nauzubillah. Nah ini artinya mereka menyembah Allah tapi mereka menyembah Tuhan selain Allah. Nah orang ibadur rahman itu tidak menyembah selain Allah, apapun namanya, harta kah, ilmu kah, popularitas kah, enggak, ya kekuasaan kah, jabatan. Nah sekarang banyak orang menyembah jabatan nih. Yang penting dia menjadi anggota DPR, caleg, nanti sebentar lagi pilkada, ya kan? Itu menghalalkan segala cara. Yang penting dia jadi. Mau gimana ke caranya, mau curang kayak, mau uang kayak, yang penting jadi. Nah, itu berarti dia jabatannya itu sebagai Tuhannya, ya kan? Na'budunya kepada Allah, nasta'innya kepada jabatan, kepada harta, kepada ilmu, kepada popularitas. Ini berarti bukan ibadur rahman. Kalau ibadur rahman adalah orang yang tidak menyembah bersama Allah Tuhan yang lain. Kemudian ciri yang berikutnya, yang keberapa tuh? Yang ke hitung mahasiswa nih, mas santri itu. Yang berikutnya cirinya adalah wala yaqtuluna nafsa allati haramallahu illa bil haqq. Mereka ibadur rahman itu tidak membunuh yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang hak. Jadi nggak mungkin lah, jangankan membunuh, ya istilahnya marah saja dia bisa menjaganya, apalagi membunuh. Nah, ini kan sekarang kan membunuh udah jadi lalaban setiap hari kita nonton TV. Coba apa kalau nonton TV acara patroli, acara-acara kriminal, itu pasti ada pembunuhan. Bahkan sekarang lagi ramai kan pembunuhan Pina itu kan ya. Setiap hari itu ditayangin ya. Jadi apa namanya, yang meninggal itu kan dibunuh oleh geng motor gitu kan. Mana yang benar wallahu alam ya, yang membunuh siapa. Nah, yang parahnya ini ada anak membunuh ibunya sendiri gara-gara pengen punya motor, nggak dibeliin motor, ada tuh. Astagfirullahaladzim, orang tuanya sendiri yang melahirkan, yang mengandungnya dibunuh, Pak. Ya Allah, ini udah durhakanya lebih durhaka daripada maling kundang. Kalau maling kundang kan cuma ngusir doang kan. Kalau ini membunuh ibu kandungnya sendiri, astagfirullahaladzim. Nauzubillah min dzalik. Ini membunuh. Ini membunuh tanpa alasan hak. Boleh nggak membunuh? Boleh. Contoh, misalnya kita dirampok. Lalu ketika dirampok, ya, lalu kita bawa golok, lalu kita bunuh yang ngerampok kita karena kita mempertahankan diri, keluarga dan harta. Itu namanya membunuh dengan alasan yang hak. Itu boleh itu, Pak. Cuma kita tadi tangkap juga sama polisi. Kenapa membunuh? Karena hukum kita kan bukan hukum Islam, ya begitu. Jadi tetap dikatakan bersalah gitu, nggak boleh ya kan. Makanya kan karena hukum Islam nggak berlaku. Kalau hukum Islam kan orang mencuri potong tangan. Kalau kita tuh di Indonesia ini bukan potong tangan, Pak, ya. Kalau korupsi potong tahanan, ya. Tapi anehnya kalau mencuri motor, mencuri laptop, mati dikeroyok sampai dibakar hidup-hidup,
Ya, dulu jangan jauh-jauh lah, di kampung kita pernah dulu kan ya, orang mencuri itu ditangkap, ya Allah nggak tega saya. Kalau melihat begitu nggak tega itu ya. Dikeroyok Pak, ada yang bawa apa tuh? Ya Allah, yang lagi kerja bakti sampai mati. Ya Allah, nauzubillahi min dzalik. Nah itulah ya. Kenapa nggak ada keadilan? Karena hukum belum berlaku. Itu nggak boleh ya. Jadi yang ciri ibadur rahman, dia tidak akan membunuh. Ciri yang berikutnya ibadur rahman wala yasnun, mereka tidak berzina, nggak mungkin berzina. Zina. Nah sekarang kan jadi lalaban juga zina ini, Pak, di mana-mana berzinahan, ya Allah, nauzubillah. Kalau dulu berzina masih diam-diam, sekarang udah terang-terangan. Ini tanda kiamat adalah orang berzina terang-terangan. Ya kan? Terang-terangan dia. Apa bukti terang-terangan? Live di media sosial. Berzina secara langsung. Astagfirullahaladzim. Nauzubillah. Kalau dulu film-film apa namanya, blue film tuh ya, itu kan orang barat. Karena orang kita banyak yang produksi itu, Pak. Astagfirullahaladzim. Auzubillahi min zalik, ya Allah, ya kan? Ya divideoin, ya Allah. Udah berzina dosa, divideoin. Nah, dosanya dosa jariah nih. Dosa dua, pertama dia dosa zina, yang kedua dosa jariah. Namanya dosa jariah itu, Pak, mengalir terus sampai dia mati pun, terus sampai kiamat, terus dosanya tuh. Dosa jariah. Kenapa dosa jariah? Sebanyak orang melihat videonya lewat YouTube, lewat Instagram, lewat Facebook, lewat macam-macam tuh media sosial. Selama itu dosa yang paling besar adalah orang yang berzina itu. Nauzubillah min dzalik. Itu udah dosa. Tuh, hati-hati, Pak. Nah, jadi tidak melakukan zina. Gak mungkin ya. Ibadur rahman itu tidak berzina. Wa may yaf'al dzalika yalqa asama. Siapa orang yang melakukan itu, melakukan apa? Menuhankan Tuhan selain Allah, membunuh dengan alasan yang tidak benar, lalu dia berzina, yalqa asama, maka dia akan mendapatkan dosa, hukuman yang setimpal dengannya. Ini kan di antara dosa-dosa apa? Dosa-dosa besar. Ya. Dosa besar adalah syirik, zina, dan membunuh kan? Membunuh dan zina. Dosa-dosa besar nih. Urutan dosa besarnya ada di ayat ini. Inilah ciri ibadur rahman, tidak akan melakukan itu. Yudha'af lahul azab yaumal qiyamah wa yakhlud fihi muhana. Nah ini, orang yang menuhankan Tuhan selain Allah, orang yang membunuh tanpa alasan yang hak, orang yang berzina, apa kata Allah di ayat 69? Yudha'af lahul azab, dilipat gandakan siksaannya. Ya. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat, wa yakhlud fi muhana, dan dia kekal di dalamnya selama-lamanya, ya, wa yakhlud selama-lamanya, fihi di dalam neraka, muhana dalam keadaan terhina, dihinakan oleh Allah. Dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Ini nih, hati-hati nih ya. Jadi orang yang melakukan tiga hal tadi nih, menuhankan Tuhan selain Allah, membunuh, zina, di dunianya sudah tidak tenang, di akhiratnya dilipat gandakan siksaannya. Nauzubillah min dzalik. Asbabun nuzul surah Al-Furqan 6:8-9 ini sebagaimana diriwayatkan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ayat ini berkaitan dengan dia, katanya, dengan Ibnu Mas'ud, denganku. Yang satu ketika Ibnu Mas'ud bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa dosa yang paling besar?" Lalu Rasulullah menjawab, menyekutukan Allah. Padahal dialah Allah yang menciptakanku. Aku bertanya lagi yang sama. Ya Rasulullah, apa dosa yang paling besar? Membunuh anakmu karena kamu takut miskin. Nah itu. Ya, itu dosa yang paling besar. Lalu bertanya lagi. Ya. Apa dosa yang paling besar? Berzina dengan tetanggamu. Allah Akbar. Oh ini ya. Nauzubillah min dzalik. Ini makanya kalau apa namanya, ada tiga rumah, ada tiga dicabut keberkahan dalam rumah, penyebab rumah itu nggak berkah. Jangan sampai nih ya. Di rumah kita nih kalau apa ingin berkah, caranya adalah nawiru buyutakum bitilawatil Qur'an wassalah. Terangi rumah kalian dengan
bacaan Al-Quran dan sholat-sholat sunnah. Kalau rumah ingin berkah, Pak, rumah itu dibacain Al-Quran, rumah itu dijadikan sholat-sholat sunnah. Kalau sholat wajib di masjid, sholat tahajud, sholat duha di rumah, sholat qobliyah ba'diyah pun sunnahnya di rumah. Itu jangan sampai seperti kuburan. Ya, dari bacakan ayat Al-Quran, baca Quran di rumah, jangan sampai di Al-Quran itu nggak ada bacaan Al-Quran. Kalau rumah nggak berkah, dicabut keberkahan. Pertama penyebabnya, kalau di rumah itu ada yang berzina, nah itu dicabut keberkahan langsung tuh. Sial aja, rizkinya sial, hidupnya sial. Kalau di rumah itu ada yang berzina. Yang kedua, dicabut rumah itu dari keberkahan kalau di rumah itu ada orang yang tidak sholat. Nah, hati-hati nih. Jadi kalau ada anak kita kayak istri kita kayak atau santri, nauzubillah, jangan sampai ya, yang tidak sholat, maka dicabut keberkahan rumah itu tuh. Makanya jangan sampai kita lupakan keluarga. Ku anfusakum wa ahlikum naro, pelihara dirimu dan keluarga dari neraka. Jadi jangan sampai rumah kita nggak berkah gara-gara anak kita nggak sholat, gara-gara istri kita nggak sholat. Terus perintahkan sholat. Ya, itu dicabut keberkahan rumah kalau ada rumah itu nggak ada yang nggak sholat. Yang ketiga penyebab dicabut keberkahan rumah itu adalah punya makanan sampai basi. Nah, mubazir. Makanya kalau punya makanan yang banyak, bagi tetangga supaya jangan sampai dibuang. Nah, makanya kalau dibuang, terpaksa dibuang, niatkan, ya Allah, jadikan nasi ini yang dibuang, basi ini, jadi apa? Untuk makhlukmu yang lain, ya Allah. Sedekahkan ke makhluk, misalnya sedekah untuk apa? Kucing, ya kan, kalau ayam, ikan, sedekahkan untuk ayam, kalau nasi gitu kan ya, sedekahkan gitu. Jangan sampai terbuang basi nggak dimakan, jangan sampai itu. Alhamdulillah sekarang kalau kemarin saya banyak berkat, tetangga tuh senang tuh. Kalau sekarang kasih santri aja, banyak kan kasih santri. Ya kan, kalau Ustadz biasanya kan kalau berkat tahlilan atau pengajian atau acara tablik akbar paling banyak. Ya kan, nggak mungkin dimakan sendiri kan? Lah iyalah, orang di rumah cuma 3 orang karena yang 3 orang kan pesantren. Cuma 3 orang, paling porsinya berapa kan? Kan banyak banget nih. Untuk apa nih? Kita kasih kan? Jangan sampai basi, jangan sampai mubazir, jangan sampai. Ini ya 3 rumah yang dicabut keberkahan. Rumah yang ada yang berzina, rumah yang di situ orang yang ada yang tidak sholat, rumah ada makanan yang basi, yang dibuang, ya itu kan. Makanya bagaimana caranya? Kasih tetangga, hadiahkan tetangga. Kalau masak, banyakin kuahnya, kasih kuahnya. Insya Allah pelit, masa kuahnya doang ya. Nah, tetapi Allah tuh sayang dengan kita. Coba ayat yang ke-70. Illa, kecuali mantaba, orang yang bertaubat. Orang yang bertaubat, artinya Allah tuh terima taubatnya kalau dia benar-benar taubatan nasuha, ya kan? Walaupun dia dulunya menyembah harta, tapi dia bertaubat, Allah terima taubatnya. Walaupun dia pernah membunuh, kalau dia sungguh-sungguh bertaubat, Allah terima taubatnya. Walaupun dia pernah berzina, kalau dia sungguh-sungguh taubat, Allah terima taubatnya. Artinya ciri ibadur rahman yang berikutnya adalah orang yang selalu bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat cinta kepada hamba Allah yang selalu bertaubat. Nabi saja Rasulullah yang sudah dijamin dosanya diampuni selalu bertaubat, Pak. Apalagi kita yang enggak ada jaminan dosa kita diampuni. Makanya kita selalu bertaubat. Istighfar jadi lalaban setiap hari kita ya, Pak, istighfar. Lalu apalagi ciri ibadur rahman? Wa amana, dia beriman, bertaubat, beriman, ya. Wa amila amalan solihan, dan dia selalu beramal soleh, amal yang baik, amal soleh. Amal soleh itu macam-macam, ya, seluruh kebaikan. Kalau saya dulu pernah mengungkapkan ada ciri amal soleh itu, ibadah, NCT, niat, cara, tujuan. Kalau niatnya karena Allah,
caranya sesuai aturan Allah, tujuannya mencari ridho Allah, itu amal soleh, itu ibadah. Kita makan, kan makan kenyang kan, tapi niatnya karena Allah, caranya sesuai aturan Allah, artinya diajarkan Rasulullah. Kalau makan gimana, ya kan, caranya bagaimana, boleh nggak berdiri, berarti nggak sesuai aturan Allah tuh. Duduk kalau makan itu kan, ya kan, walaupun makan jalan, makannya duduk, minum duduk gitu kan, dengan tangan kanan, dengan baca doa. Tujuannya mencari doa Allah, maka makan itu pahala, itulah amal soleh. Minum jadi amal soleh, nyapu jadi amal soleh, membersihkan rumah, membersihkan rapih, itu amal soleh. Ya, bekerja itu amal soleh, bahkan jihad. Jadi jangan anggap remeh Pak Bapak ini pulang gelap, pergi gelap. Kalau niatnya karena Allah, caranya sesuai aturan Allah, tujuannya mencari Allah, itu adalah ibadah, itu amal soleh. Apalagi bekerja, menafkahi anak istri itu. Apa kata Rasulullah? Itu disebut dengan jihad, ya kan? Itulah jihad. Ya, thalabul halal bahwa jihadun, mencari, menjemput rezeki yang halal adalah jihad. Tuh. Ya itu makanya jangan anggap remeh ya. Tuh, amana wa amil sholihan. Apalagi faulaika yubadilullah sayiatim hasanat. Kalau kita selalu bertobat, kita beriman, kita beramal soleh, maka Allah ganti kesalahan kita dengan hasanat, dengan kebaikan. Artinya kita ini makhluk manusia kan, pasti lupa, pasti salah. Tapi dengan kita selalu bertobat, dengan iman, dengan amal soleh, itu akan menghapuskan yubadilullah sayiatim, menghapuskan, mengganti keburukan-keburukan kita dengan hasanat, dengan kebaikan-kebaikan. Ya Allah, itu sayangnya Allah kepada kita. Sebagaimana juga ayat ini dijelaskan dalam sebuah hadis, ittaqillah haitsu kunta wa'ad bisayyi'atal hasanata tabuha. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Ikutilah perbuatan buruk kalian dengan perbuatan baik, maka perbuatan buruk itu akan perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan buruk kita. Nah, itulah caranya agar kita diberikan oleh Allah ibadur rahman, menjadi hamba Allah, ya kan? Jadi kalau pengen menjadi hamba Allah, ya selalu bertaubat, selalu beramal soleh, selalu beriman, selalu amal soleh, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita. Wa kana Allahu ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat yang ke-70. Kemudian ayat yang ke-71 ini dikuatkan lagi nih. Sama dengan 70 juga. Tapi ini lebih dikuatkan lagi. Wa man taba, barang siapa orang yang bertaubat, wa amila sholihan, dan dia beramal soleh, fa innahu, maka sesungguhnya dia yatubu ilallah, dia bertaubat kepada Allah, mataba, dengan benar-benar bertaubat. Apa namanya benar-benar taubat? Namanya taubatan nasuha. Taubat yang menjadi nasihat, bukan taubat sambal. Tahu taubat sambal Pak? Taubat sambal itu kalau makan nggak ada sambal, taubat, aduh pedes banget. Nggak ada sambal, dicari itu sambal. Itu taubat sambal namanya. Atau taubat kumat. Ya kan? Taubat kumat. Wah, astagfirullahaladzim, ya Allah ampuni hamba. Ada lagi melakukan dosa lagi. Nah, itu namanya taubat kumat namanya. Makanya di sini disuruhnya Pak, taubat yang mataba, taubat yang sebenar-benarnya taubat. Ya, mudah-mudahan kita diberikan karunia menjadi hamba Allah yang selalu bertaubat dengan sebenar-benarnya. Ya Allah. Kemudian surah Al-Furqan ayat yang ke-72. Masih tentang ciri tanda ibadur rahman, hamba Allah. Jadi kalau ada yang mengaku, kamu hamba Allah? Iya hamba Allah. Apa cirinya? Ini cirinya di sini, ibadur rahman. Ciri yang berikutnya hamba Allah adalah ibadur rahman, ya, walladzina la yashhaduna zura. Orang-orang yang tidak memberikan saksi yang palsu. Saksi palsu ini salah satu dosa besar. Apa saksi palsu? Misalnya Pak, saksi palsu itu dalam persidangan, ya kan?
Lalu bersumpah. Misalnya nih sekarang lagi kasus Pina kan, pembunuhan, ya kan, Peggy itu ya, Peggy kan tersangka ya. Lalu dia mengatakan dia bukan pembunuhnya. Nanti kan ada saksinya tuh kan, teman kerjanya atau ibunya atau keluarganya atau siapalah. Lalu dia kan disumpah dulu kan sama hakim kan di pengadilan kan. Hakim tuh bersumpah kalau Muslim dengan Al-Quran, demi Allah, apapun saya katakan ini benar adanya, tidak membuat-buat, misalnya begitu contohnya. Lalu dia mengatakan dengan berbeda dengan apa yang dilakukan dalam sumpahnya, dia bohong, dia berdusta. Nah, itulah sumpah palsu. Demi Allah, benar si Peggy ini pembunuh misalnya begitu. Padahal mah enggak. Nah, itu namanya sumpah palsu namanya. Itu dosa yang sangat besar tuh. Ya. Jangan orang yang disebut hamba Allah tidak pernah melakukan sumpah palsu. Sumpah palsu ini berawal dari bohong, dusta. Wa iza marru billawi marru kirama. Itu ya. Itu ciri hamba Allah ibadur rahman tidak pernah melakukan sumpah palsu. Lalu ciri yang berikutnya, wa iza marru billawi marru kirama. Ketika dia melewati perbuatan jelek, buruk, maksiat, dosa, marru kirama, maka hamba Allah ibadur rahman ini berpaling untuk menjaga kehormatan dirinya. Contoh misalnya nih, ketika kita lewat nih ya, ada pos kabling lagi main judi, ya kan? Contoh aja nih, contoh lagi main judi, tapi judinya dengan uang ya. Kalau sekarang kan judi dengan online ya, sama aja uang ya. Atau teman kita lagi main handphonenya lagi main judi online atau game online, pokoknya judi lah, judi online. Ya kan, main judi. Lalu kita deketin dia, ternyata dia lagi main judi, dia lagi maksiat. Lalu kita lewat, kita berpaling. Itulah hamba Allah ibadur rahman. Ya jangankan itu Pak, apa kata Rasulullah? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa orang yang beriman kepada Allah pada hari akhir, fala yajlis, janganlah ia duduk ala ma'idati yudaru alaihal khomru, apabila di majelis itu, di tempat itu dihidangkan khomer, dihidangkan minuman keras. Di situ ada zina, di situ ada narkoba, di situ ada judi. Kita tidak boleh duduk aja nggak boleh. Apalagi sampai ikut main gitu ya. Yang disebut dengan ta'awanu 'alal ismi wal udwan, tolong menolong dalam perbuatan dosa. Contoh misalnya ada hajatan dangdutnya pakainya seronok. Tahu seronok Pak? Pokoknya pakai bajunya tuh, waduh, kelihatan segala-galanya dah. Udah ketat, tetenya kelihatan, disebutin juga dah. Pahanya kelihatan gitu ya. Lalu ikut joget kita di situ. Nah, itu sama aja bohong Pak. Nah, kalau kita yang beriman, ibadur rahman, lalu ninggalin tuh, langsung tinggalin tempat itu. Langsung tinggalkan. Ya, jangan ngelototin gitu. Wah, cakep banget ya. Apalagi sampai nyawer. Waduh, udah dah. Itu sama aja tuh, dosanya sama aja. Sampai ikut-ikut nyawer, ya Allah, astagfirullahaladzim, sama aja bohong. Kalau nyawer itu ke bini tuh. Ini kadang-kadang laki-laki ini ke nyawer, ke biduan, ke artis sampai puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan jutaan. Ke bini ngasih duit. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ibadur rahman gak mungkin tuh. Hamba Allah tuh tidak mungkin lakukan. Ini ayatnya bagus banget kan. Kalau kita melewati di situ tempat ada perbuatan maksiat, tinggalin. Jangan sampai kita duduk. Walaupun itu teman dekat kita, walaupun misalnya keluarga kita, jangan sampai kita. Ini kan pertanyaan yang benar-benar, Ustadz bagaimana? Nah, ini kemarin saya ngajar di kampus fikih munakahat tentang walimah. Walimah tentang urusan tentang walimah. Walimah itu hukumnya apa sih? Sunnah. Maka Rasulullah mengajarkan, kalau kamu menikahkan anak, walimahlah. Undang semua, jangan dipilah-pilih. Yang miskin jangan diundang, semuanya diundang supaya datang ke walimah kita. Ya kan? Tapi Ustadz di situ kan ada dangdutan, ada bagaimana? Kita wajib datang ke undangannya. Tapi ketika ada dangdutan yang seronok, yang itulah. Kalau dangdutan Omar Rama sih saya juga suka kan, karena lagu-lagunya dakwah ya kan. Ya kan, suka. Saya suka dengan Bang Haji Romai Irama kan, lagunya kan bagus-bagus banget kan. Lagunya akhlak, ya kan, lagunya judi kan, pengorbanan doa bagus. Tapi kalau udah seronok-seronok kan, yang ada goyang ngebor, ada goyang apa tuh, macam-macam lah ya, kayak dulu generasi Inul tuh ya. Nah, itu bagaimana Ustaz?
Ya kita datang makan udah pulang langsung, jangan ditonton. Nah, kalau udah tonton apalagi sampai ikut joget, apalagi sampai nyawer, nah itu sama aja ya. Itu udah kemarin tuh ramai juga diskusi itu ya. Ya boleh nggak datang? Ya datang wajib karena bagian daripada syariat. Ya, walaupun ada ulama berselisih pendapat. Ya kalau begitu boleh nggak datang? Nggak datang juga nggak apa-apa. Bagian dari dakwah. Nanti ketemu orangnya kita kondangan gitu. Nggak usah datang pas hari itu. Nanti datangnya pas setelahnya atau sebelumnya. Kan ada hari apa namanya itu? Apa namanya itu sebelum acara namanya ya kan? Kan nggak ada dangdut. Biasanya kalau sebelum acara itu tahlilan dulu kan. Udah bagus, udah tahlilan, udah baca zikir. Besoknya dangdutan. Jadi kebaikan dihapus dengan iya Allah. Ini kadang-kadang begitu ya. Bukan nggak boleh, Pak, boleh. Hiburan boleh. Nabi juga bukan merintahkan, ada itu. Ya kan, supaya menabuh apa namanya? Rebana. Ketika acara-acara walimah itu boleh nabuh rebana, boleh. Nabi ada hadisnya itu, boleh. Ya kan? Boleh. Saya enggak anti dangdut, malah seneng banget dangdut, terutama Roma Irama gitu. Kalau yang lain enggak. Roma Irama karena dakwah isinya kan. Nah, itu Pak. Jadi di sini. Jadi kalau ada majlis di situ ada zina, ada mabok, apalagi narkoba, ada judi, ada perbuatan maksiat lah. Kiroma, maru, lewati supaya kiroma sebagai bagian daripada menjaga diri kehormatan kita. Kita ini ibadur rahman, hamba Allah. Apalagi orang yang udah haji, kan nggak pantas banget. Pak Haji ngapain di situ? Saya berdakwah, apain dakwah? Ya malah ikut-ikutan main judi akhirnya. Iya, memang lagi main saya Ustadz, ya. Tapi apa namanya? Kalau kalah istighfar, kalau menang alhamdulillah, ya sama aja bohong ya. Ya Allah, orang main judi Pak, kalahnya itu bikin apa? Bikin penasaran, menangnya bikin ketagihan, gak bakal selesai main judi itu, gak bakal selesai. Kalau dulu judi kelompok, sekarang judi di rumah, main sendiri judi. Dan ternyata Indonesia ini paling banyak Pak, ya Allah. Nah itu dalam survei itu dari seluruh dunia paling banyak main judi online orang Indonesia. Kan aneh kan ya? Orang Indonesia paling banyak main judi online. Bahkan gara-gara main judi online akhirnya apa Pak? Dibunuh tuh kan, teman seni dibunuh di UI ya, mahasiswa UI dulu kalau nggak salah tuh dibunuh gara-gara main judi online karena duitnya habis terkuras. Ya, orang main judi mau begitu, mau apa online kayak mau langsung sama aja membuat kita lalai karena memang apa ayatnya jelas. Apa ayatnya? Ya kan innamal khamru wal maisir wal ansab rizun min amri syaitan. Sesungguhnya khomer, judi, mengundi nasib itu rizun. Rizun itu paling buruk-buruknya dosa itu rizun namanya. Wa amri syaitan dan perbuatan syaitan. Namanya perbuatan syaitan ya begitu. Nauzubillahi min zalik ya. Jangan sampai Pak ya. Ini ciri ibadur rahman, dia kalau melewati majlis maksiat, tempat maksiat dia langsung melewati. Jadi jangan sampai kita kumpul di situ. Walladzina dzukira bi ayati rabbin, ciri yang berikutnya. Kalau ditulis satu-satu nih bagus nih. Jadi modal ceramah ini Pak, Masya Allah bagi mahasiswa nih ya, santri nih. Ciri yang berikutnya ibadur rahman adalah orang-orang yang idza dzukiru bi ayat, apabila diberikan peringatan, diberikan nasihat, ya diingatkan bi ayati rabb dengan ayat-ayat Allah, Al-Qur'anul Karim ini kan diingatkan dengan Al-Qur'an. Lam yakhiru 'alaiha, mereka tidak bersikap kepada ayat Allah summam wa umyana, sebagai orang tuli dan sebagai orang yang buta. Tahu orang tuli Pak? Orang tuli itu orang yang enggak mendengar, orang buta orang yang tidak melihat. Jadi orang-orang munafik, orang kafir kalau mendengar Al-Qur'an dia seperti orang tuli, seperti orang buta. Enggak mau dengerin dia tuh, enggak mau melihat dia. Ya, tuh. Ketika dinasihatin dengan Al-Qur'an, bi ayati rabbihim, dengan ayat-ayat Allah Tuhan mereka. Jadi artinya adalah ibadur rahman, hamba Allah itu apabila dinasihati dengan Al-Qur'an, dengan ayat-ayat Allah, mereka tidak tuli, mereka tidak tuli dan mereka tidak buta. Mereka mendengarkan, menyimak, ya kan?
Ya kan dalam ayat lain kan innamal mu'minul ladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Bahkan wajilat qulubuhum wa tulat alaihim ayatu zadatul iman, bertambah imannya. Dibacakan ayat Allah Al-Qur'an bertambah imannya semakin mantap. Gitu ya. Nah, ciri yang berikutnya ini yang sering kita baca nih Pak. Doa untuk keluarga kita. Doa untuk anak cucu kita nih Pak. Makanya doa ini kita tidak pernah lupakan selesai kita sholat. Apa itu? Walladzina yaquluna, itu orang-orang yang berdoa kepada Allah. Apa doanya? Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu doanya Pak. Ini doa untuk anak cucu keturunan kita. Ya Allah, Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami, Allah pencipta. Hablana, karuniakan kepada kami, anugerahkan kepada kami, min azwajina, dari istri-istri kami. Jadi istrinya banyak nih ya. Karena azwaj ini artinya istrinya bukan satu. Azwajina 3, 4 ya kan? 4 aja Pak, sampai 4 ya. Jangan 5 enggak boleh. Azwajina, istri-istri kami. Wa zurriyatina, anak-anak cucu keturunan kami, anak cucu cicit cecet sampai ke bawah terus. Juriyah, namanya juriyah namanya. Qurrata ayun, sebagai penyejuk, penenang jiwa hati kami ya Allah. Ya, penenang. Jadi punya istri bikin tenang. Kalau kita punya istri bikin resah, wah ini bahaya nih. Berarti istri kita bukan istri solehah. Ya Pak ya. Punya istri membuat kita tenang, bahagia, itu namanya istri solehah. Punya anak membuat kita tenang, itu namanya anak yang soleh dan solehah. Inilah doanya. Jadi ini doa untuk anak, untuk istri kita, Pak. Kita yang berdoa ya, untuk istri dan anak-anak kita. Waj'alna lil muttaqina, ya Allah jadikanlah anak-anak kami, cucu kami lil muttaqina, menjadi pemimpin bagi orang bertakwa. Artinya bukan sekedar bertakwa, jadi pemimpin orang bertakwa, berarti hebat banget kedudukannya kan. Menjadi orang bertakwa hebat, tapi ini pemimpin orang bertakwa, jadi lebih hebat lagi. Inilah kita ingin itu. Jadi ini makanya doa ini jangan sampai kita lupakan. Bahkan maaf ya, doa ini juga dibaca sebelum berhubungan suami istri. Ini Pak, tapi sebelumnya jangan ketika, karena ini ayat Quran. Sebelum kita buka pakaian istri, baca doa ini. Maaf yang masih bujangan. Maaf. Aduh, isinya udah nggak ada ya, makanya cepet nikah. Cepet nikah Pak. Umuid, kalau udah punya istri, udah punya istri lagi. Sebelum berhubungan, baca doa ini, baca nih doa ini. Ini di Al-Quran ini kan. Ini juga supaya apa? Anak cucu keturunan kita menjadi pemimpin bagi orang yang bertakwa. Ya kan? Nah, saya belum lama ngelihat viral Pak, seorang TKW wanita dinikahi oleh majikannya di Arab Saudi. Dan majikannya itu Pak, wah Allah saking royalnya itu ya, namun udah jadi istrinya ya. Wah dikasih apapun tuh Pak, Masya Allah. Dia ingin apa pengennya? Dia pengen apa? Saya ingin istri saya punya anak minimal 10. Masya Allah, luar biasa. Istrinya orang Indonesia. Dulunya TKW, dulu pembantu dia, sekarang jadi istrinya. Ya Allah, ya Allah. Masya Allah, itulah. Kalau udah orang Arab tuh udah senang dengan kita. Kenapa orang Arab senang dengan orang Indonesia Pak? Karena rajin. Udah cantik, udah rajin. Kalau orang Arab kan, lalu juga maharnya murah. Kalau orang Arab Pak, maharnya mas kawinnya mahal. Oh, kalau orang Arab nikah sama orang Arab Pak, mahalnya luar biasa. Kadang-kadang miliaran gitu kan. Ya Allah. Ya, nah ini doa ya. Inilah doa ciri hamba Allah ibadur rahman. Berdoa supaya anak cucu keturunannya menjadi pemimpin penenang jiwa. Punya anak menjadi tenang anak kita. Membuat anak tenang hati. Kan gak ada orang tua punya anak malah meresahkan hatinya. Kenapa? Anaknya 3. Yang satu maling. Yang satu narkoba. Yang satu korupsi. Ya Allah. Nauzubillah. Punya anak 10. Nah, ini ada anggota anggota DPR RI dari PKS 10 semuanya hafal Quran, 10-nya hafal Quran, kan enak, nikmat kan, semuanya hafiz Quran Pak. Ya Allah,
Yang satu dokter, yang satu guru, yang satu waduh jadi punya semua. Punya profesi macam-macam tapi semuanya hafal Quran semua 30 juz. Ya Allah, itu surga dunia akhirat tuh ya. Tuh begitu kita ingin tuh anak kita menjadi hafal Quran semuanya ya Allah. 10-10-nya. Allah Akbar kan luar biasa tuh kan. Inilah doa. Doa yang selalu jangan sampai kita lupakan ya. Kemudian ayat 75. Ulaika yuzaunal ghurfah, mereka itulah akan dibalas dengan tempat yang tinggi yaitu surga. Artinya adalah kalau kita memiliki ciri-ciri yang tadi nih yang disebutkan dari ayat 63 sampai 74 ini, kita punya ciri-ciri ini, maka mereka ini orang yang seperti ini akan dibalas oleh Allah dengan tempat yang tinggi. Apa tempat tinggi itu? Surga. Bima sabaru, karena mereka sabar dalam ketaatan, mereka melakukan semuanya ini. Wal qauna fi tahiyyatan wa salama, dan mereka disambut di dalam surga tahiyatan wa salama dengan penghormatan dan keselamatan oleh para malaikat. Khalidina fiha, selama-lamanya di surga. Hasunat mustaqarru muqama, surga itu sebaik-baiknya tempat dan sebagai baiknya tempat menetap dan tempat tinggal. Masya Allah. Qul, kata oleh Muhammad, ma ya'ba'u bikum, tidaklah mempedulikan kepada kalian Rabbi Tuhanku laula doakum, jikalau mereka tidak berdoa, dan jikalau kalian tidak berdoa ya, faqad kadzabtum, sungguh ya kalian telah berdusta, mendustakan Nabi Muhammad. Fasaufa yakunu lizama, maka kelak akan ada balasan bagi orang yang mendustakan. Ini ayat ini ditujukan kepada orang-orang kafir Quraisy yang mereka tidak percaya tentang yang tadi itu dijelaskan di ayat ini, maka mereka akan mendapatkan nanti siksa di zaman di akhirat. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan semua hal ini lalu kita diberikan stempel oleh Allah menjadi apa? Ibadur Rahman. Makanya bagus tuh di Masjid Sawangan. Kalau saya mau ngajar di Institut Agama Islam Depok, itu kan melewati apa? Masjid Ibadur Rahman. Namanya Masjid Ibadur Rahman. Ternyata Ibadur Rahman itu ada di sini. Ya, cirinya macam-macam ya. Mudah-mudahan kita termasuk Ibadur Rahman, hamba Allah yang terpilih. Wallahu a'lam bishawab. Ya, bi barakati wa karamati wal mujadi salatul Fatihah. A'udzubillah